Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan sedikit menyampaikan kelanjutan daripada beberapa materi yang tentunya biasa kita sampaikan pada tatap muka. Maka pada hari ini hadzal yaum ad-durusul lughatil arabiyyah kita akan mengawali terhadap apa-apa yang sudah pernah saya sampaikan. Saya akan kembali mengingatkan bahwa di dalam materi pembelajaran bahasa Arab kita ya ada 3. Apa saja itu? Ismun, fi'alun, wa harfun. Ya, maka beberapa materi juga sudah saya berikan, baik itu melalui psikologi maupun melalui grup WA ya. Coba mari kita mengingat kembali tentang apa itu dhamir, kemudian fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari. Ya, pernah juga saya meminta untuk kalian menghafalkan ya tentang dhamir tersebut. Ya, sudah tertera di slide itu ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa yajlisu, huma yajlisani, hum yajlisuna, hiya tajlisu, huma tajlisani, hunna yajlisna, anta tajlisu, antuma tajlisani, antum tajlisuna, anti tajlisina, antuma tajlisani, antunna tajlisna, ana ajlisu, nahnu najlisu. Kemudian fi'il madhinya ya kita coba lihat sama-sama. Jalasa jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum, jalasti jalastuma jalastunna, jalastu jalasna. Itu ya salah satu ketiga ciri dari dhamir, kemudian fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari. Baik, kemudian berikutnya kita masuk kepada materi fa'il. Seperti kita ketahui bersama dalam istilah kaidah bahasa Arab, penyebutan fi'il atau kata kerja harus disertai penyebutan pelaku pekerjaan, terletak tepat sesudah atau dipisah oleh kata lain. Jadi subjek pelaku pekerjaan ini disebut dengan fa'il dan i'rabnya rafa atau dhammah. Itu ya. Maka kalau kita melihat contoh di dalam slide tersebut, misalnya
Yahrumu isti'mal awanidz dzahabi wal fiddah. Penggunaan wadah-wadah dari emas dan perak itu hukumnya haram. Maka ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 34. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba. Di situ kata Allah, siapa saja yang gemar menyimpan emas dan perak, lantas dia enggan menginfakkan di jalan Allah, maka sampaikan kepadanya, sungguh azabku sangat pedih. Artinya istakmal atau istamalu itu bermakna fa'il, ya, sudah digaris bawahi. Kemudian di i'rabnya dengan dhammah. Kemudian yang kedua, hafizahumullah. Di situ kata yang bergaris bawah adalah Allah, bermakna fa'il. Kemudian i'rabnya adalah rafa. Seperti itu ya. Kemudian setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'il berada sesudah fi'il. Ya, jadi fa'il dulu, kemudian fi'il. Bukan sebelumnya. Seperti itu ya. Fa'il dan fi'ilnya harus bersesuaian antara mu'annas dengan mudzakkar serta jumlah pelakunya. Maka fa'il di i'rab jadi rafa. Kemudian fa'il ada yang berbentuk isim dhamir. Kemudian dia tersembunyi. Seperti itu. Kemudian kata yang sifatnya isim fa'il dan isim yang menunjukkan arti sifat atau keadaan terkadang kita temukan diberlakukan sebagaimana fi'ilnya. Dalam artian mempunyai fa'il yang dimunculkan. Contoh, sahibun rajulan hasanan khuluqan. Pergaulilah orang yang akhlaknya baik. Artinya di situ ada hasanan. Artinya baik, menunjukkan arti sifat. Dan khuluqun. Di situ juga memiliki arti sifat. Ya, fa'ilnya yang dimunculkan. Seperti itu ya. Jadi sigot isim fa'il tadi menunjukkan arti sifat atau keadaan terkadang akan kita temukan sebagaimana fi'il. Itu ya. Kemudian kasus fa'il yang muncul bukan merupakan tuntutan kata kerja. Seperti contoh di atas ini sering ditemui muncul dari kata yang berstatus sifat sababi, mubtada, serta khobar. Oke, nanti itu akan dibahas masing-masing, gitu ya. Ingat, jamak taksir yang isinya bukan orang dianggap isim mufrad yang muannas sehingga penggunaan fiilnya sama dengan yang dipakai untuk yang mufrad muannas. Contoh, wa tadhuru juludul maitati bidibag illa jildal kalbi wal hinjir. Ya, kulit-kulit bangkai bisa suci dengan disamakan anjing dan babi. Itu ya. Kemudian isim-isim yang sering muncul berstatus fa'il diantaranya. Satu, isim dhamir. Contoh, hadaral ustad. Ini statusnya fa'il. Kenapa berstatus fa'il? Lihat di garis bawahi. Ya, hadara itu adalah telah hadir. Ya, telah datang. Itu adalah fi'il madhi atau mudhari. Oke.
Kalau telah itu fi'il madhi. Fi'il itu ya, hadara. Kemudian al-ustad itu fa'ilnya. Ya, penjelasan dari fi'il tersebut. Maka di situ di akhir dikatakan hadarul ustadu. Du itu menandakan rafa atau nasab, rafa atau marfu bi dhammah. Kemudian yang kedua, Muhammadun yaghsilu. Muhammad itu isim, ya. Wa anas apa mudzakkar? Mudzakkar. Yaghsilu berakhiran dengan rafa atau marfu bi dhammah. Ya, kemudian ada isim mausul. Apa yang di situ dikatakan isim mausul? Yubtilus sholat ma yubtilul wudu. Hal yang membatalkan wudu juga membatalkan sholat. Di mana isim mausulnya? Coba perhatikan, ada yang digaris bawahi situ ya, isim mausul. Kemudian yang berikutnya adalah fi'lul muawwal, yakni fi'il mudhari, af'alul khamsah, fi'il madhi yang diawali huruf an, amilnya nasab. Ya, di situ ada yang digaris bawahi, yatawadda an yasih. Berwudunya seseorang secara tidak susul menyusul itu hukumnya sah. Seperti itu, ya. Kemudian selain fa'il, ada beberapa lagi status kata yang dikategorikan i'rab rafa. Jadi ada beberapa lagi yang dikategorikan i'rabnya rafa selain fa'il. Supaya lebih mudah diingat, ya ada di bawah ini pengelompokan status yang i'rabnya rafa. 1. Fa'il, partisip aktif, subjek kalimat verbal aktif. 2. Naibul fa'il, kemudian mubtada, khobar mubtada, isim kana, khobar inna, dan lain-lain. Ini semua nanti akan kita bahas. Baik, untuk berikutnya kita masuk kepada fi'il muta'addi, fi'il lazim, dan maf'ul bih. Apa itu di antara ketiganya? Kata kerja ada yang secara logika punya objek atau transitif, disebut fi'il muta'addi, dan ada yang tidak punya objek, intransitif, disebut fi'il lazim. Jadi kata kerja yang memiliki objek dinamakan transitif atau fi'il muta'addi. Kemudian yang tidak memiliki objek atau intransitif dinamakan fi'il lazim. Kemudian contoh dari fi'il muta'addi yang memiliki objek. Contoh, nasara, menolong, atau dia fi'il madhi, telah menolong. Kemudian fataha, membuka, ya, atau telah membuka. Kemudian fi'il lazim, kata kerja yang tidak transitif atau tidak memiliki objek, intransitif, maka contohnya adalah nama, tidur, jalasa, duduk. Kemudian status objek di dalam kata bahasa Arab disebut maf'ul bih. Sekali lagi, status objek di dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih dan dikategorikan ke dalam kelompok i'rab nasab. Maf'ul bih dapat didefinisikan dengan pernyataan sebagai berikut. Maf'ul bih yaitu isim yang menyampaikan atau penyampaiannya dimaksudkan sebagai objek pekerjaan. Maf'ul bih di'irabkan menjadi nasab. Penyebutannya maf'ul bih biasanya ditulis sesudah fi'il.
Contoh, Nasara Zaidun Khalidan. Zaid sudah membantu Khalid. Oke, yang mana yang menjadi maf'ul bi itu adalah objek pekerjaan, yang digarisbawahi adalah Khalidan. Ya, kenapa bisa menjadi Khalidan yang digarisbawahi? Karena ada i'rab nasab di sana, atau mansub bil fathah, ya, nasab atau mansub bil fathah dengan menggunakan fathah. Kemudian maf'ul bih sering muncul berbentuk isim, ya. Satu isim zahir, ya. Contoh, Allahumma nawwir qalbana. Ya Allah, terangilah hati kami. Kemudian yang kedua, isim dhamir. Contoh, salimna, selamatkanlah kami. Kemudian ismul isyarah. Ya, apa itu ismul isyarah? Kata tunjuk, ya. Arab dzalika ar-rajula. Nah, ismul isyarahnya yang mana? Itu yang digarisbawahi. Ya, itu saya kenal laki-laki. Kemudian isim mausul. Unzur ma fis samawati wa ma fil ardh. Perhatikanlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, yang digarisbawahi itu adalah isim mausul. Itu maf'ul bi semuanya. Ya, karena i'rabnya nasab atau fathah. Oke, kemudian isim muawwal, yaitu jumlatul ismiyah yang diawali an. Contoh, i'malu annallaha sami'un alim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ya. Di situ ada kata-kata an. An di situ adalah isim awal. Ya, jumlatul ismiyah yang selalu diawali dengan an. Kemudian fi'il muawwal, yaitu fi'il mudhari, af'alul khamsah, dan fi'il madhi yang diawali yang diawali dengan an atau amil nasab. Contoh, ihdar antuk di zumala'ak. Apa artinya? Hindarilah menyakiti teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba satu lagi, ya, membahas tentang naibul fa'il. Dalam istilah kata bahasa Arab ada kata kerja yang aktif disebut dengan fi'il ma'lum. Kemudian ada juga yang pasif disebut fi'il majhul. Yang aktif disebut ma'lum, yang pasif disebut majhul. Contoh, fataha, ya, artinya maklum, aktif. Kemudian fatihah, dibuka, majhul atau pasif. Kemudian yaftahu, membuka, itu maklum atau aktif. Kemudian yuftahu, dibuka, majhul atau pasif. Kemudian ada rumus untuk menentukan fi'il majhul. Satu, fi'il madhi. Huruf awal diharokati dhammah dan huruf sebelum terakhir diharokati kasrah. Contoh, dzukir. Nah, ini diawali dengan dhammah, kemudian diakhiri dengan kasrah. Itu rumus fi'il majhul atau pasif. Itu ya. Kemudian jika pada fi'il madhi itu ada sisipan huruf ta, maka ta diharokati dhammah. Contoh, usta',
mila. Gitu ya, karena ada ta di sana. Ya, kemudian fi'il mudhari, huruf awal diharokati dhammah, huruf sebelum terakhir diharokati fathah. Contoh yudhkaru. Kemudian jika pada fi'il mudhari itu ada sisipan huruf ta, maka tak diharokati fathah. Contoh yusta'malu. Ya, jadi seperti itu kira-kira penjelasan tentang naibul fa'il. Ya, bagi mahasiswa dan mahasiswa sekalian, memang dalam mempelajari bahasa Arab ini paling tidak kaidah sedikit-sedikit kita pahami. Ya, tidak bisa memang kita langsung memahami sepenuhnya. Tetapi keseriusanlah ya akan memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Baik, untuk sesi 1 ya akan saya akhiri. Kemudian nanti akan ada sesi-sesi berikutnya yang mana sebagai pembelajaran saja bagi mahasiswa dan mahasiswi sekalian ya. Nanti bisa terus untuk diputar ya. Nanti akan saya buat satu video pembelajaran untuk dari awal sampai dengan akhir. Kemudian bagaimana kita pada akhirnya kita bisa memahami bahasa Arab Al-Quran minimal. Ya, isim, fi'il dan hurufnya saja dulu. Kemudian setelah itu pelan-pelan syukur-syukur bisa membaca kitab Guntur. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.